Di balik cerita Syekh Maulana Maghribi Wonobodro. Wonobodro merupakan salah satu nama desa di daerah Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Terletak di dataran tinggi yang mempunyai udara sejuk dan juga pemandangan yang indah juga memanjakan mata. Namun bukan itu yang menjadi daya tarik utama dari desa ini. Karena daya tarik utama dari desa ini adalah makam para aulia, yakni diantaranya Syekh Maulana Maghribi dan Ki Ageng Pekalongan. Para peziarah berkeyakinan bahwa berdoa dan bertawasul dengan Syekh di kompleks makam dapat mengabulkan keinginan-keinginan kita. Dan hal ini salah satu karomah yang banyak diyakini bahkan diakui oleh penduduk setempat serta para peziarah. Penduduk setempat sudah banyak sekali yang merasakan langsung karomah dari Syekh Maulana Maghribi. Contoh kecilnya saja seperti para penduduk yang berjualan di sekitar kompleks makam. Dengan adanya makam ini, maka banyak pengunjung dari daerah manapun dan hal ini merupakan peluang usaha bagi penduduk setempat untuk membuka warung-warung kecil. Komplek makam Wonobodro memang setiap harinya selalu ada yang berziarah. Peziarah ini bukan hanya dari sekitar Batang, Pekalongan atau Jawa Tengah saja, namun dari berbagai daerah dan luar kota pun banyak yang berziarah ke komplek makam keramat ini. Bahkan diceritakan dahulu Presiden Soekarno pun sempat berziarah ke komplek makam yang berada di bukit ini. Namun pada tanggal 13 Muharram adalah puncak membludaknya pengunjung peziarah makam ini. Karena pada hari itulah diadakan haul atau peringatan tahunan wafatnya seseorang. Biasanya mulai dari tanggal 10 Muharram kompleks makam sudah mulai ramai. Para pedagang pun biasanya akan lebih banyak dari sebelumnya. Dan puncaknya pada tanggal 13, para alim ulama dari berbagai daerah seringkali ikut hadir dalam acara haul. Sebut saja dua ulama besar Pekalongan, yakni Maulana Habib Lutfi bin Yahya dan Habib Bagir Alatas. Keduanya kerap kali menghadiri haul besar ini. Lalu sebenarnya siapa Syekh Maulana Maghribi itu? Kenapa sebegitu banyak orang yang datang berbondong-bondong berziarah dan banyak pula yang meyakini akan karomah beliau yang amat besar? Beliau adalah ulama besar yang pada masa lalu berdakwah di daerah Pekalongan, Batang khususnya. Ada berbagai versi pendapat mengenai identitas detail beliau. Maklum saja, usia makam ini sudah lebih dari ratusan tahun. Selain kisahnya yang disampaikan hanya dengan cara lisan ke lisan oleh penduduk setempat dan para sesepuh, tidak adanya bukti fisik yang tertulis seperti buku sejarah mengenai beliau sebab pada masa lalu dulu konon katanya buku-buku ini banyak yang diboyong oleh para penjajah ke Belanda. Hal ini menjadi faktor banyak versinya dan berbedanya informasi mendetail mengenai identitas beliau. Hal ini dilakukan agar timbulnya perbedaan pendapat di antara kita dan banyaknya versi mengenai suatu informasi yang kemudian diharapkan bisa memunculkan percekcokan serta merasa paling benar dan pada akhirnya kita akan terpecah belah sebab akibat dari perbedaan pendapat tadi. Hal inilah yang harus kita perhatikan dan kita hindari. Untungnya mengenai perbedaan versi mengenai informasi detail dari Syekh Maulana Maghribi ini tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Perbedaan versi informasi dan cerita rakyat dari lisan ke lisan ini menambah kekayaan wawasan serta hasanah yang ada. Lihat saja setiap tahunnya pengunjung haul ini tidaklah berkurang, bahkan cenderung bertambah. Dan bahkan semakin banyak orang di luar sana yang menjadi tertarik dan semakin penasaran dengan beliau Syekh Maulana Maghribi ini. Konon dahulu kala, ada seorang santri yang datang ke desa ini. Ada yang mengatakan santri itu adalah Sunan Kudus. Beliau melancong ke desa Wonobodro untuk mencari makam gurunya. Guru yang dimaksud yakni Syekh Maulana Maghribi. Sunan Kudus akhirnya menaiki sebuah bukit yang bernama Kamulan dan sholat maghrib yang kemudian bermunajat di bawah pohon jelamprang yang ada di sana. Setelah selesai beliau melihat sinar terang menjulang ke langit dari tengah-tengah hutan. Benar saja setelah dihampiri ternyata sinar tadi berasal dari makam yang selama ini beliau cari, yaitu makam Syekh Maulana Maghribi. Ada yang mengatakan beliau adalah ulama dari Maghrib atau Maroko. Sesuai dengan namanya yang dinisbatkan ke Maghrib, beliau datang ke Indonesia sekitar abad 14 Masehi untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam, khususnya daerah Pekalongan, Batang dan sekitarnya.
Beliau merupakan sosok yang sangat alim. Hari-hari beliau pun dihabiskan untuk bermujahadah, memerangi hawa nafsu serta istiqomah dalam berdakwah maupun beribadah. Adapun mengenai identitas detail beliau, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan mengatakan bahwa nama lengkap beliau adalah Syekh Syarifuddin Abdullah bin Hasan Alwi Al-Qutbi. Ada juga yang mengatakan bahwa Syekh Maulana Maghribi ini adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau biasa kita kenal dengan Sunan Gresik. Karomah beliau pun sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa beliau bisa masuk ke dalam bumi. Namun yang jelas karomah beliau yang sangat bisa dilihat dirasakan oleh dan dirasakan oleh penduduk setempat, khususnya adalah keberkahan yang tercurah kepada penduduk desa Wonobodro ini. Betapa tidak, sebagaimana yang sudah disampaikan di awal, dengan banyaknya kunjungan dari para peziarah bisa menjadi ladang rezeki bagi penduduk setempat dengan berjualan makanan dan lain sebagainya. Di samping itu ada beberapa peziarah yang mengaku merasakan karomah langsung dari beliau, yakni doa dan hajat keinginannya terkabul setelah berziarah. Karena tak ingin para peziarah yang datang ke makam dengan niat supaya doa dan keinginannya terkabul, tentunya tetap dengan keyakinan bahwa sejatinya Allah lah yang mengabulkan doa dan hajat keinginan kita. Dan posisi menziarahi makam Syekh Maulana Maghribi ini adalah sebagai bentuk tawasul dari doa yang dipanjatkan supaya dikabulkan hajat dan keinginannya. Ada juga yang menceritakan karomah lain dari makam ini adalah ketika diadakan acara seperti haul. Lalu kemudian ulama atau kiai yang berceramah itu mulai menceritakan identitas atau kesejarahan mengenai beliau secara detail. Maka mikrofon akan terjadi gangguan atau mati. Konon katanya hal ini terjadi karena beliau tidak berkenan bahwa identitas detailnya diungkap di halayak umum. Hal ini selaras dengan salah satu santri almarhum, Kiai Haji Thohir bin Kiai Haji Abdul Fatah, yang mengatakan bahwa almarhum Kiai Thohir ini selalu bersikap sangat tawadu ketika berada di makam Syekh, dan Kiai pun tidak pernah menceritakan secara rinci mengenai kesejarahan Syekh Maulana Maghribi, dikarenakan beliau pernah mendapat isyarat dari Syekh Maulana Maghribi bahwa beliau tidak berkenan apabila identitas pribadi beliau diceritakan secara rinci. Jadi tak heran lagi apabila makam Wonobodro ini selalu ramai dikunjungi para peziarah, khususnya pada tanggal 13 Muharram, yaitu puncak haul yang mana para peziarah bisa mencapai ribuan bahkan puluhan ribu dan datang dari berbagai daerah. Karena sosok yang dimakamkan di sini memang bukanlah orang sembarang. Beliau adalah ulama besar dan waliullah yang mempunyai banyak karomah.